حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Fal-khulasah, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan al-mu'an'an, berkaitan dengan sanad hadis yang dibawakan oleh seorang perawi dengan sighah an fulan an fulan. Dalam hal ini kesimpulannya, apabila seorang perawi tersebut tidak dikenal sebagai seorang yang mudallis, ya, tidak dikenal sebagai seorang yang mudallis, kemudian thubutus sama walau marrah, ya, atau mu'asarah ma'a imkanil luqi, maka dinyatakan yuhmal alas sama. Itu yang zahir kalam al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Namun yang lebih tepat, ya, bahwasannya kalau perawi tersebut dia mudallis namun la yudallis illa an thiqatin, maka baru tadlisnya diterima dengan sighah an tadi diterima. Itu saja kesimpulannya. Sebab kalau dia semata-mata disifati mudallis, butuh tasrih bis sama, ya, tidak bisa langsung diterima. Seorang mudallis ketika menyebutkan dengan sighah an tidak bisa langsung diterima, hatta yusarrih bis sama, dengan mengatakan haddatsana, akhbarana atau yang semisalnya. Tapi kalau semata-mata an itu tidak bisa langsung yusarrih bis sama. Namun pengecualian yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, in kana al-mudallis an syekhihi dza tadlis an thiqat fala ba'sa. Dalam artian kalau dia seorang mudallis yang la yudallis ila an thiqat, baru bisa diterima. Itu kesimpulannya, ya. Jadi dirinci, dilihat. Namun dikatakan Ibnu Hibban, orang yang seperti ini la yudallis ila an thiqah la yaf'alu illa Ibnu Uyainah, ya. Tidak ada yang melakukannya kecuali Sufyan bin Uyainah. Kemudian kita masuk ke tingkatan-tingkatan al-mudallisun. Fa idza qala al-Walid au Baqiyah, apabila Al-Walid ibnu Muslim au Baqiyah itu nama orang, ya, Baqiyah itu bin Walid, ya. Al-Walid ibnu Muslim, Baqiyah ibnu Walid. Ini Baqiyah ibnu Walid ini sebagian para ulama menyebutkan syekhul mudallisin, gurunya para mudallisin. Maksudnya itu bapak mudallisin lah, pentolannya mudallis. Anil Auza'i, dari al-Imam Al-Auza'i, fawahin, maka tadlisnya wahin, lemah. Maksudnya Al-Walid ibnu Muslim atau Baqiyah ibnu Walid apabila mentadlis dari Al-Imam Al-Auza'i, maka tadlisnya dianggap lemah. Kenapa? Fa innahuma, dikarenakan Al-Walid ibnu Muslim atau Baqiyah ibnu Walid, mereka berdua ini yudallisani katsiran anil halka, ya. Mereka sering
mentadlis dari rawi-rawi yang halka, rawi-rawi yang dhaif. Intinya ikhwan, hadis yang dibawakan oleh seorang muhaddis, seorang perawi dengan sighah tadlis, dengan sighah an, hadisnya diapakan? Tidak diterima kan? Ya, tidak diterima. Tawakuf. Nah, namun permasalahan yang di kalangan para ulama, apakah hadisnya yasluh fi syawahid wal mutaba'at, gitu loh. Nah, ini dirinci oleh mereka para ulama. Kalau perawinya tadi mentadlisnya, seringnya dia tadlis dari perawi yang matrukin, perawi-perawi yang dhaif, maka an-anahnya dia tadi la tasluh fi syawahid wal mutaba'at. Namun kalau perawi tersebut tadlisnya tidak terlalu parah, kadang dari matruk, dhaif, kadang juga dari yang thiqat, ya, nyampur, maka yasluh fi syawahid wal mutaba'at. Difahami ya? Di situ disebutkan di ta'liq nomor 10, Al-Walid ibnu Muslim Abul Abbas Al-Qurashi. Al-Walid ibnu Muslim qala al-musannif fi siyar kana min awiyatil ilmi thiqatan hafizan, ya. Beliau termasuk orang yang awiyatul ilm. Awiyah itu penampung ilmu, menunjukkan banyak ilmunya, luas. Lakin kana rodi at-tadlis, tapi dia ini orang yang rodi tadlis, orang yang buruk tadlisnya. Fa idza qala haddatsana, kalau dia mengatakan haddatsana fa huwa hujjah, huwa fi nafsihi awthaq min baqiyah wa a'lam. Nah, dia Al-Walid ibnu Muslim, dia lebih thiqah dibandingkan Baqiyah dan lebih berilmu. Baqiyah ibnu Walid. Kemudian di sini disebutkan ada faedah, wa zakarahu al-hafidz fil martabatir rabi'ah min maratibil mudallisin. Jadi ada kitab namanya Maratibil Mudallisin karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Nah, disebutkan tabaqatul mudallisin, ada tabaqat pertama, 2, 3, 4, itu semua ada. Wa amma Baqiyah fa huwa Baqiyah ibnu Walid ibni Sa'id al-Himsi Abu Muhammad qala al-musannif kana min awiyatil ilmi lakinnahu kadara dzalika bil iktsar anid du'afa wal awam. Beliau termasuk apa? Baqiyatul ilm atau awiyatul ilm. Namun kadara dzalik, dia mengotori hal tersebut dengan memperbanyak meriwayatkan dari du'afa dan orang-orang awam. Nah, itu juga ya ikhwan, terkadang orang yang berilmu, hamalatul ilm, ilmunya banyak, terkadang turun tingkatan wibawa dan yang lainnya karena tindakan-tindakan yang dia lakukan. Seperti ini tadi, banyak melakukan tadlis dari orang-orang yang dhaif, orang-orang yang awam, ya. Wal hamal amman dabba wa darajah. Hamal itu maksudnya membawa, ngambil dari amman dabba wa darajah, dari segala macam, ya. Jadi dabba wa darajah itu segala macam, itu maknanya, tidak mikir, ya. Kita saja gini lah, misalkan ada antum punya guru ustad, ya, antum punya ustad, punya guru, gurunya antum ini orang selektif, ya, orang selektif, muntaki, ya.
Antum punya guru yang orang yang tidak selektif. Pokoknya kalau dia ngajar tidak milih pokoknya bukunya tadi. Siapa orangnya ada, antum pokoknya ambil sajalah. Itu beda. Orang yang selektif itu akan punya pengaruh nantinya. Ya, zaman sekarang ini kita di Indonesia ini banyak orang-orang yang tidak selektif. Yang penting ada syekh pokoknya. Ya. Kadang betapa banyak kita jumpai orang ya istafid dengan du'atus thawrat. Orang-orang yang ya para ulama tidak meletakkan kesiqahan pada dia. Ya, orang-orang Mesir banyak. Kita di Indonesia ya anteng, adem ayem. Ya. Kayak misalkan contoh satu tokoh Wahid Ibn Abdussalam Bali, pernah dengar Wandi? Ya, belum pernah dengar. Antum kalau mondok di sini antum akan ngupdate. Wahid Ibn Abdussalam Bali. Ini di Indonesia termasuk yang dianu kan ya? Ya Dokter Fikih, nah, diidolakan. Ada seorang syekh yang diundang sempat ngisi di Al-Masjid Al-Barakah, Radio Roja itu. Namanya Abdul Malik Ar-Ramadhani dari Jazair. Dia habis-habisan ngeritiki Abdussalam Bali ini, Wahid Abdussalam Bali, dalam masalah sikap terhadap ulatul umur. Ya. Kalau ana ya, orang ketika dikritik seperti itu, kita kan harus baca. Kenapa sih para ulama, masyaikh? Ya kan, dilihat kritikan ini kenapa? Jangan-jangan nah, seperti itu. Nah, orang yang tidak peduli, nah, sudahlah. Yang penting syekh, bukunya banyak. Nah, ini orang-orang yang ghairu mubalin, tidak peduli sama sekali. Ya. Makanya kalau dalam bab hadis itu ngambil dari muntaki itu lebih selamat. Walihada yattaqi. Afan kita baca yang di bawah. Qala al-muallif fil mizan baqiyya dzu gharaib wa ajaib wa manakir. Baqiyya, afan itu disebutkan. Wa qala Ya'qub ibn Syaibah yuhaddits an qaumin matrukil hadits wa du'afa wa yahid an asma'ihim ila kunahum wa an kunahum ila asma'ihim wa yuhaddits amman huwa asghar minhu. Kata Ya'qub ibn Syaibah, komentar si Baqiyah ibn Walid, suka yuhaddits an qaumin matrukil hadits. Baqiyah ibn Walid suka menyampaikan hadis dari kaum yang matrukil hadits. Kalau bahasa kita sekarang ini mungkin suka ngajar-ngajarkan buku yang orang yang matruk, majruh, ya, muntaqad, wa yahid an asma'ihim ila kunahum. Maksudnya itu apa? Beralih, berkilah dari nama menjadi kunyah, atau an kunahum ila asma'ihim, dari kunyah menjadi nama. Wa yuhaddits amman huwa asghar minhu, dan menyampaikan hadis juga dari orang yang lebih rendah. Wa qala al-muallif fil mizan baqiyya dzu gharaib wa ajaib wa manakir. Wa qala Abdul Haq fi ghairi haditsin baqiyya la yuhtajju bihi. Wa rawa lahu aidan ahadits wa sakata an talyiniha. Wa qala Abul Hasan Ibnu Qattan baqiyya yudallis anil du'afa wa yastabih dzalik wa hadza in sahha mufsidun li adalatihi. Kata siapa? Abdul Haq Al-Ishbili, Abul Hasan Ibnu Qattan, beliau mengatakan Baqiyah ini suka mentadlis dari perawi-perawi yang lemah. Dia membolehkannya, ini mufsid li adalatihi, merusak adalahnya dia. Qultu Az-Zahabi, kata Az-Zahabi, na'am wallahi sahha hadza anhu yaf'aluhu wa sahha 'anil Walid ibnu Muslim bal wa an jama'atin kibarin fa'alahu wa hadhi baliyatun minhum. Musibah ya ikhwan, ya, ngambil
mentadlis dari orang-orang yang du'afa, orang-orang yang dhaif. Nah, ini juga zaman sekarang banyak juga tadlis, ya. Gimana tadlisnya Dr. Vicky kalau zaman sekarang? Sebagian duat kadang kita di Indonesia nih, qala ulama, sammu, siapa ulama tersebut ya akhi? Syekh siapa? Sebutkan. Apa sih beratnya bagi antum untuk menyebutkan ulama tersebut, syekh tersebut? Iya enggak? Simple. Sebutkan siapa. Jangan bilang ulama masyaikh sudah begini, ulama sudah begini. Siapa? Sebutkan. Ketika antum tidak bisa menyebutkan ulama tersebut, itu menunjukkan antum tidak dhabt. Itu saja, titik. Ya. Antum tidak mengenal ulama, tidak tahu ulama, ya. Antum menukil tanpa menyebutkan, itu saja menunjukkan tidak dhabt. Dalam dakwah ini harus dhabt. Ya. Itu harus bisa. Fulan siapa gitu loh. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya kibar, ya. Itu cuma nukilkan qala ulama tanpa ada siapa ini. Ini masalah-masalah yang besar. Wa hadhi baliyatun minhum walakinnahum fa'alu dzalika bijtihadin. Namun mereka melakukannya dengan ijtihad. Wa ma jawwazu ala dzalika syakhs alladhi yasqutun alladhina yusqituna dzikrahu bitadlis annahu ta'ammadul kadzib. Hadza amsal ma ya'tadzir bihi anhum. Kata al-Imam Az-Zahabi, ya, mereka lakukan dengan ijtihad, mereka tidak membolehkan juga seperti itu terhadap seseorang yang mereka gugurkan penyebutannya dengan cara tadlis, bahwasanya mereka lakukan dengan kadzib, dengan untuk dusta. Ini yang semisalnya banyak. Itu yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi ini apa? Sebagai bentuk i'tizar, pemberian udzur kepada mereka. Kata Imam Az-Zahabi, wa ma jawazu ala dzalik asy-syakhs, mereka tidak membolehkan tentang asy-syakhsil ladzi yuskituna dzikrahu. Mereka sebenarnya tidak membolehkan, ya, secara hal tersebut, ya. Kalau ditanya boleh tidak digugurkan, sengaja digugurkan, ya, enggak. Mereka tidak ada keinginan untuk dusta, namun ijtihad, ya, ijtihad gitu loh. Ada alasan-alasan tertentu. Nah, diantaranya alasan itu, ya, kalau seandainya disebutkan, maka riwayat tersebut bisa jadi tertolak, ya. Nah, si fulan perantaranya tertolak. Nah, sengaja disembunyikan, tidak disebutkan, ya. Karena ada kemungkinan riwayat itu benar, gitu loh. Wa qala Abu Zur'a al-Iraqi, namun secara memungkinkan benar. Anggaplah paroni. Antum itu tidak mungkin semua apa yang antum omongkan itu dusta. Bisa jadi antum dhaif, disifati oleh para ulama sebagai orang yang dhaif. Dr. Vicky meriwayatkan dari antum, kemudian dari ana memungkinkan riwayat suatu hari, riwayat yang antum dengar dari ana itu valid, ya benar, antum sampaikan ke Dr. Vicky dan itu sahih, benar ana mengucapkannya, tapi Dr. Vicky meriwayatkan langsung dari ana, an Abdurrahman, yang digugurkan antum. Sebenarnya benar apa yang diriwayatkan tadi, tapi penjagaan para ulama loh. Kalau ditampakkan tadi, Dr. Vicky langsung mengatakan haddatsana Roni, ya, qala haddatsana Ustaz Abdurrahman, dhaif enggak kira-kira? Dhaif. Kenapa dhaif? Perawinya Pak Roni memang orang yang dhaif, tapi pada hakikatnya riwayat itu benar. Difahami? Nah, itu kuatnya para ulama melakukan penjagaan terhadap hadis. Wa qala Abu Zur'a al-Iraqi fil bayani wat tawdih alladhi istaqarra alaihi al-amru annahu thiqatun yudallis
fa idza sarraha bit tahdits ihtajja bihi wa lam yahtaj bihi muslimun fi sahihi wa inna ma akhrajahu mutaba'atan. Jadi kata Abu Zur'a al-Iraqi, beliau mengatakan alladzi istaqarra 'alil amru annahu thiqatun, perkara yang sudah tetap ya dinyatakan baku bahwasanya Baqiyah Ibnul Walid adalah perawi yang thiqah namun yudallis. Dia thiqah mudallis. Fa idza sarraha bit tahdits ihtajja bihi. Kalau seandainya dia menyebutkan haddatsana dijadikan hujjah. Wa illam yahtaj bihi muslimun fi sahih, dan muslim tidak berhujjah dengan dia. Wa inna ma akhrajalahu mutaba'atan, maksudnya dia dikeluarkan dalam Sahih Muslim sebagai mutaba'ah. Adapun Al-Auza'i jelas ya, Abdurrahman ibn Amr, Abu Amr ya, Al-Faqih Al-Hafidh thiqatun thabtun jalilu rafi'il qadar. Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr. Kita lanjutkan. Walihadza yattaqi ashabus sihah hadits al-Walid. Oleh karena itu para penulis kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, menghindari riwayatnya Al-Walid ibnu Muslim ya. Kecuali apa? Ada sarhabi bit tahdits. Fama jaa isnadu bi siqati an Ibnu Jurayj au anil Auza'i tajannabu ya. Maka sanad hadis apabila datang dengan siqah an Ibnu Jurayj anil Auza'i, dari siapa? Dari Al-Walid ibnu Muslim ya, atau Baqiyah ibnu Walid, maka mereka para ulama menjauhinya. Di situ disebutkan di ta'liq nomor 4, kata Az-Zahabi idza qala Al-Walid an Ibnu Jurayj aw anil Auza'i falaysa bimu'tamad li'annahu yudallis an kadzdzabin fa idza qala haddatsana fa huwa hujjah. Ya. Jelas ya ikhwan ya. Nah, itu perawi-perawi yang mudallis. Nah, ini di kalangan kita juga ikhwan banyak ikhwan mudallisun ya. Hadza fi zamanina ya'sur naqduhu 'anal muhaddits. Ini ya, di zaman kita, zaman siapa? Az-Zahabi, susah mengkritisinya bagi seorang muhaddits. Naqd, pengkritikannya pada seorang muhaddits. Fa inna ulaikal a'imma kal Bukhari wa Abi Hatim wa Abi Dawud ayanu al-usul wa arafu ilalaha. Dikarenakan mereka para a'imma Bukhari, Abu Hatim, Abu Daud ayanu al-usul, betul-betul orang yang melihat langsung al-usul, mereka mengenal mana ilal-ilalnya tadi. Wa amma nahnu fatalat alaina al-asanid ya. Terlalu panjang bagi kita sanadnya, wa fuqidat al-ibarat al-mutayaqqanah ya. Sehingga hilang ibarat-ibarat yang bisa diyakinkan. Wa bimithli hadza wa nawi dakhalat dakhil 'alal hakim fi tasarrufihi. Nah, dengan yang semisal seperti inilah masuklah ad-dakhil itu maksudnya kesalahan-kesalahan pada al-hakim dalam tasarrufnya dalam kitab al-Mustadrak ya. Maksudnya kata yang disebutkan al-Imam Az-Zahabi tadlis ini ya, agak susah di zaman kita ini melakukan pengkritikannya. Di zaman siapa nih? Zaman al-Imam Az-Zahabi. Berbeda dengan di zamannya al-Imam Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Daud, yang mereka sudah melakukan apa? Udah punya muayyanatul usul hadis tadi, langsung mereka lihat langsung gitu loh. Usul hadis itu maksudnya perawi-perawi, rijal-rijalnya sezaman dengan mereka langsung lihat, mereka tahu ilal-ilalnya. Itu kalau zaman a'immah. Nah, kalau di zaman kita ini kata Az-Zahabi, zaman-zaman kita ini zaman beliau ya, di zaman Az-Zahabi ini zamannya siapa? Ibnu Qayyim gitu loh kan, Ibnu Taimiyah, zaman-zaman tahun 700-an. Susah kata beliau
untuk melakukan pengkritikan terhadap seorang muhaddits. Kalau si Al-Baqiyah Ibnu Walid, Al-Walid Ibnu Muslim, perawi-perawi yang thiqah tapi mudallis ini kan gampang melakukan kritikannya. Kenapa? Karena para ulama ngerti sezaman dengan Bukhari, zaman dengan para imam Abu Hatim, Abu Zur'ah, Abu Daud dan yang lain, mereka kenal. Karena jaraknya dekat. Nah, tapi kalau kita sekarang ini tadi kan kita tidak sezaman. Ya. Difahami? Nah, karena sanadnya terlalu panjang, ya, sehingga hilanglah ibarah-ibarah yang bisa diyakinkan. Karena sanadnya terlalu panjang, apa dampaknya? Masuklah kesalahan-kesalahan pada Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu kan penyempurna dari Bukhari Muslim kan, gitu kan? Sanad dalam Al-Hakim itu lebih panjang dari Bukhari Muslim. Nah, dikarenakan sanadnya terlalu panjang, itulah yang menyebabkan ada auham pada Al-Hakim. Ad-dakhil itu maknanya al-auham, ya. Ad-dakhil itu maknanya al-auham. Ya. Di situ disebutkan, yakni farubbama sahal asanid allati an'in fiha mithluha ulal mudallisin. Ya. Dikarenakan Al-Hakim terkadang mensahihkan sanad-sanad yang ditadlis oleh para mudallisin. Itu tadi. Wallahu ta'ala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Jadi memang ada buku ya, namanya Auhamul Hakim, ada. Naktafi bihadzal qadar.